Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya, dari cara kesehatan sampai pendidikan. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga, Bu, ke negara tetangga Malaysia. Katanya lebih murah. Lebih enak kalau operasi lebih di murah. sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat. Enakan di sini, kata mamanya ini ya kan. Enakan di Malaysia daripada di Indonesia katanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi biaya berobat di Malaysia ini membuat banyak orang shock gitu, terutamanya orang Indonesia yang mana mengeluarkan banyak uang ketika di Indonesia tapi di Malaysia enggak gitu. Kok bisa? Dan hal sekecil ini sama pemerintah Malaysia diperhatikan untuk rakyatnya. Memang rakyat Malaysia ini disayang banget gitu sama kerajaan, sedangkan di Indonesia kayaknya nggak disayang atau gimana gitu kan. Jom kita simak videonya. Tapi buat teman-teman yang mau belanja, silahkan dulu. Mau belanja spek mata nih macam saya ya kan, atau baju ya, kaos dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung check out di keranjang saya guys, ataupun di link video ini. Jadi teman-teman bisa support saya gitu kan, biar semangat gitu kan, kita mau ke Malaysia nih ya kan. Nah jom kita simak videonya, let's go. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? Setelah 8 tahun aku tinggal di Malaysia, aku sadar satu hal. Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya, dari cara kesehatan sampai pendidikan. Contohnya, di Malaysia berobat di klinik pemerintah, kamu cuma bayar RM1 atau sekitar 3 atau 4 ribu rupiah. Di negara kita semua orang bisa datang dan dilayani dengan sama, karena di sini sehat itu dianggap hak, bukan kemewahan. Yang kedua, bantuan rumah mesra rakyat, program bantu keluarga kecil yang ingin punya rumah sendiri. Pemerintah tanggung sebagian besar biayanya, sisanya dicicil dengan ringan. Rumahnya sederhana tapi layak, karena di sini rumah dilihat dari kebutuhan, bukan privilege. Yang ketiga, ada sumbangan tunai Rahman, bantuan uang tunai langsung ke rekening warga tanpa ribet, nggak perlu antri, nggak perlu tanda tangan panjang, semuanya tuh serba digital. Bantuan ini kecil tapi teratur dan ini tuh bikin terasa nyata. Yang bikin aku makin salut, lansia dan penyandang disabilitas juga diperhatiin banget. Fasilitas pabrik yang ramah kursi roda, transportasi aksesibel, bahkan ada tunjangan rutin buat mereka. Di bidang pendidikan pun sama, banyak anak muda yang bisa kuliah dan ikut pelatihan lewat PT-PTN dan MARA. Jadi pendidikan tinggi bukan mimpi yang mahal, tapi peluang nyata, karena di sini ilmu dianggap jalan keluar dari kemiskinan, bukan buat beban keluarga. Nah, di situ Bang. Di situ di Indonesia pendidikan itu beban keluarga. Karena kenapa? Banyak orang yang putus sekolah gitu loh. Karena pemerintah tidak memperhatikan itu, sedangkan di Malaysia pendidikan dan kesehatan itu sangat diperhatikan. Itu bedanya tuh Bang. Negara ini ngajarin aku kalau maju tuh nggak harus nunggu, cukup niat, sistem yang jujur, dan warga yang sadar hidup nyaman itu hasil dari kerjasama. Korang rasa apa yang boleh buat Malaysia jadi tertib macam nih? Tulis dekat komen ya. Nah, kenapa tuh guys? Kenapa gitu loh ya? Kenapa bisa seperti itu di Malaysia? Sama aja Bang, lu pergi ke puskesmas juga bayar 3.000 kok. Puskesmas mana bro? Jelasin sini. Nah, ada kan dibalas sama yang abangnya ini ya kan. Nah, puskesmas itu ya kan beda kayaknya itu. Kalau kita pakai BPJS kita bayar lah. Tapi puskesmas itu kalau kita bukan gini. Let me show you about that. Because beda gitu loh guys ya. Kalau saya puskesmas itu hanya untuk BPJS itu hanya untuk puskesmas ini, Vaskes 1. Nah, kalau kita pindah puskesmas itu kita bayar. Ada yang bayar 10.000 untuk pemeriksaan saja. Kalau ada tindakan itu ada 30.000, 40.000 sampai ke 100.000. Kayak saya istilahnya punya BPJS ke dokter gigi gitu kan, di puskesmas Vaskes 1 maka kita tidak bayar. Ya kan? Cuman kalau kita pindah ke puskesmas lain itu bayar. Itu yang saya ketahui ya guys ya. Nah, di situ bayarnya 10.000 aja katanya, seperti itu guys ya. Ya begitulah, di Malaysia ada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Betul sih ya kan. Kenapa jadi bagus gitu kan? Karena ya dari dulunya Tun Mahathir ya kan,
Kami amat terima kasih kepada Tun Mahathir katanya di sini yang banyak membangunkan negara dan rakyatnya. Semoga Allah merahmati Tun Mahathir Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oke, menarik ini ya guys ya untuk kita bahas karena ya hal kecil saja diperhatikan di Malaysia, berbeda halnya dengan di negara kita yang memang sedikit-sedikit ya kita dipajakin. Ya kan agak beda lah guys ya. Begitulah guys ya. Jom kita tengok satu lagi nih video. Dan ada istilahnya operasi katarak nih. Jadi ada satu orang yang memang ke Malaysia untuk operasi katarak. Kalau di Indonesia kan ada juga operasi katarak gratis. Tapi ada sebuah kejadian yang membuat saya itu nanti saya cerita abis video ini ya guys ya. Kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada. Jadi kalau kita ini kan di Indonesia itu 52 juta, 58 juta. Ini komentar dari orang yang sudah ini ya. Jadi 58 juta operasi kayak bukan hanya katarak, mungkin minus dan lain sebagainya. Ya segitulah yang ibu saya pernah buat juga ya untuk operasi itu sekitar itu ada lebih deh kayaknya, enggak 58 juta tapi lebih dari itu, lebih sedikit atau lebih banyak saya kurang tahu, tapi di atas 50 ya. Nah sedangkan di Penang itu guys itu 12 juta setengah ya, 3.500 tadi. Terus ada istilahnya yang paling lah kalau kita ini 27 juta lah dengan ongkirnya ataupun dengan tiket dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hitung lagi kan tadi ada beberapa tuh, ada beberapa. Itu yang 7.500. Nah 3.700. Coba kita kalkulator aja guys, kalkulator. Saya kalau ini kayak gini tuh seneng ngitung-ngitung kayak gini nih. 3.500 dikali 3.800 kalau sekarang ya. Jadi 13.300 ya kalau untuk sekarang. Ini 13 juta lah, 13 juta setengah gitu untuk yang pertama. Yang kedua 5.300 kali 3.800 sekitar 20 juta guys, 20 juta ya. Nah 20 juta itu yang sedang, yang bagus paling bagus itu 7.500 atau sebesar berapa nih guys, 28.500.000. Kok ya murah gitu ya dibandingkan dengan operasi di Indonesia. Mending kita keluar negeri tapi bagus gitu. Nah, salah satunya di Malaysia ini guys. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada. Ya. Mama waktu di Indo Nggak ada katanya. di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 50. 50. Gila. Jadi lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Emang privilege untuk apa ya, kesehatan di Indonesia tuh kayak gimana gitu loh guys ya. 8 juta di Indo. Waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Gila, harga yang paling murah di Malaysia itu jadi 58 juta di Indonesia guys. Gila sih. Di Malaysia cuman 13 juta, di Indonesia 58 juta. Mantul guys. Tapi ada satu kejadian nanti saya ceritakan guys ya. Menarik Yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macam. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah sini sih. Lebih enak kalau operasi lebih di murah. sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat. Enakan di sini kata mamanya ini ya kan. Enakan di Malaysia daripada di Indonesia katanya. Aduh. Obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Kemarin kan Beda emang, beda penanganan, beda kualitas dokter, beda istilahnya mata duitan apa enggak.
Ya begitulah guys, semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi lah untuk kesehatan di Indonesia ini, terutamanya ya rumah sakit lebih ngotak lah seperti itu. Aduh, 58 juta tuh berapa duit Malaysia kak? RM 17.600, mahal kali lah. Emang guys, kesehatan di sini tuh mahal, apalagi bab mata-mata ataupun kecantikan mahal banget guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini guys, ada cerita yang sangat menarik yang mungkin gini, teman-teman perlu disclaimer dulu. Jadi ini sebuah kejadian yang dialami oleh masih saudara saya gitu kan, yang awalnya hanya katarak saja. Jadi ngelihatnya tuh burem, kalau jauh tuh nggak kelihatan, kalau dekat masih kelihatan, ngaji itu masih kelihatan. Tapi karena mengganggu untuk jarak jauhnya, maka saudara saya ini operasi lah ya kan, operasi di salah satu kabupaten. Nah setelah operasi di salah satu kabupaten udah selesai, tapi tidak ngefek gitu, tidak ngefek, ingat tidak ngefek gitu. Setelah operasi tetap aja jarak jauhnya tetap masih tidak bisa kelihatan, jarak dekatnya masih kelihatan. Dirujuklah ke salah satu kota, yaitu Surabaya. Setelah dirujuk ke Surabaya itu, dioperasilah di sana. Ternyata apa guys? Ternyata dokternya salah diagnosa. Yang awalnya katarak dibilang apa gitu loh guys. Akhirnya dioperasi, buta sekarang, nggak bisa melihat. Nah itulah ya, kualitas kesehatan di Indonesia itu sangat-sangat minim kalau menurut saya. Kalau yang bagus sekali pastikan mahal gitu kan. Nah sekelas istilahnya rumah sakit di kota besar aja itu masih salah diagnosa dan salah tindakan. Akhirnya yang awalnya bisa ngaji ya kan, saudara saya ini jadi nggak bisa ngaji, nggak bisa lihat sekarang guys. Akhirnya ya pakai kacamata dan lain sebagainya, jadi buta gitu kan. Apa ya, pemikiran kita tuh jadi kayak gimana sih kok bisa gitu loh guys ya. Yang awalnya bisa melihat jadi nggak bisa ngelihat karena salah diagnosa dan juga salah tindakan. Ya katarak sih, memang katarak gitu, ada putih-putihnya, selaput-selaput putih itu kan biasanya kalau katarak seperti itu kan diangkat biasanya udah selesai. Tapi salah tindakan gitu, dikasih obat bukannya tambah enak malah tambah nyeri katanya. Aduh gimana ini ya guys ya. Jadi hal itu biasa terjadi gitu. Dan mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin ya merasakan itu tapi tidak speak up gitu. Makanya saya angkat di sini. Ya karena memang itu menjadi sebuah dilema di masyarakat kita gitu. Kan kasihan masyarakatnya seperti itu ya guys ya. Dan sampai sekarang nggak ada tanggung jawab apa-apa, ya udah biarin aja gitu. Like that lah yang terjadi gitu kan. Nah di sini kita akan lihat lagi satu video ya guys ya. Jadi menjadi pelajaran lah ya kan. Di sini untuk kita semua guys ya. Jom kita simak videonya. Berpikir bahwa kita kurang dokter itu ya karena dia bukan dokter. Kita itu banyak banget dokter, yang salah adalah distribusinya. Kalau dulu Pak Harto bisa membiayai sekolah dokter, menugaskan dokter ini ke daerah-daerah. Setelah mereka menyelesaikan kerjanya impres itu, maka boleh kembali untuk sekolah. Dibiayai lagi untuk menjadi spesialis. Itu pemerintah sebelum tahun 98 yang konon dibilang otoriter atau ya. Berarti kan bukan karena kualitas kan? Bukan sama sekali. Justru dokter yang pendidikan di sana nggak tahu korengan, nggak tahu budikan. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga bu, ke negara tetangga Malaysia. Katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Nggak, ini karena nggak percaya sama. Bukan nggak percaya. Rumah sakitnya karena dokter. lebih murah. Karena lebih murah. Itu karena lebih murah. Jadi kita itu ya bukan kekurangan dokter. Banyak dokter ya, tapi pendistribusiannya itu sangat-sangat minim dan juga istilahnya mungkin ya, aduh susah ya guys kita ngomongnya gitu kan, mungkin kurang dari segi pengalaman dan praktek seperti itu ya. Kualitas sih, lebih kualitas dokter yang mungkin ya enggak juga, kata ibunya bukan masalah kualitas gitu, tapi aneh gitu kan. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, salah diagnosa dan lain sebagainya. Kayak dulu istri saya istilahnya itu kan kena DB, tapi kata dokternya ini pendarahan biasa, like that.
Setelah pindah ke rumah sakit yang bagus, baru bener nih diagnosanya. Siapa yang salah di situ, ya kan? Dokternya atau siapa ya? Saya tidak tahu gitu kan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu loh guys ya. Coba kita tonton video lagi di sini, sepil biaya ataupun ya orang Indonesia berobat ke Malaysia, ternyata biayanya beda jauh katanya guys. Gimana sih cara berobat ke Pineng? Sini aku kasih tahu ya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke. Jadi ini pertama kalinya aku ke Pineng untuk antar mamaku berobat. Jujur awalnya aku bingung banget gimana sih caranya berobat ke Pineng itu. Untungnya aku nemu tour and travel dari Bandung, yaitu DND Tour and Travel, yang bisa menyediakan jasa dan juga servis gimana caranya berobat ke Pineng. Oh iya, ownernya ini juga udah punya pengalaman berobat di Pineng selama bertahun-tahun. Jadi dia udah tahu gimana prosedur rumah sakit di sana. Kalian juga nggak usah khawatir karena registrasi, pilihan rumah sakit, dan jadwal dokter itu akan diatur oleh DND Tour. Bahkan dari tiket pesawat, hotel, dan transportasi selama di sana, DND Tour and Travel ini akan atur sampai selesai. Untuk pilihan rumah sakitnya, aku disaranin sama DND Tour and Travel untuk pilih Island Hospital karena di sini dokternya banyak banget. Dan dokter pilihan mamaku itu paling bagus di Island Hospital. Nah, untuk biaya konsultasi sama setiap dokternya, rata-rata kita akan bayar 200 sampai 300 ringgit Malaysia atau setara dengan 700 sampai 800 ribu rupiah. Aku senang juga rumah sakitnya itu pelayanannya cepat dan juga ramah. Walaupun pasiennya antri, kita tetap dibuat nyaman untuk nunggu di rumah sakit ini. Nah, setelah mama cek tensi, kita memutuskan untuk nunggu di gedung barunya Island Hospital yang ada di seberangnya gedung lama. Nah, kalau nunggu di sini emang vibes-nya tuh kayak bukan di rumah sakit guys, kayak lagi di mall karena bener-bener nyaman banget dan bersih. Kalian juga di sini bisa nungguin sambil makan karena ada kantinnya dan makanannya tuh super enak-enak guys. Setelah konsul sama dokter, akhirnya mama disuruh endoskopi dulu sebelum tebus obat. Nah, untuk tindakannya itu memang kita harus ke gedung baru guys. Untuk biaya endoskopi di sini sekitar 2.000 ringgit atau setara dengan 7 juta rupiah. 7 juta Kalau review dari mama selama berobat di Pineng ini, mama puas sama pelayanan dan juga dokternya. Gak lupa juga terima kasih banyak untuk DND Tour Travel Bandung yang udah mendampingi dan membantu kita selama berobat di Pineng. Kita juga puas banget sama pelayanannya selama di sana. Buat teman-teman yang ada rencana untuk berobat ke Pineng, kalian bisa tanya-tanya dulu ke DND Tour Travel Bandung untuk informasi lebih lanjutnya. Mantap sih guys ya. Jadi awalnya ibunya itu katanya itu pusing-pusing. Jadi setelah berobat ke Malaysia jadi gak pusing lagi gitu. Sembuh, itu berobat namanya, atas izin Allah sembuh gitu kan. Aduh, dengan dokter yang pengalamannya bagus, dengan dokter yang kualitasnya juga bagus gitu loh guys ya. Kak, bahasanya apa di sana? Saya kurang lancar bahasanya gitu kan. Bahasa Indonesia katanya. Perawat-perawatnya itu pakai bahasa kita juga, bahasa Indonesia, seperti itulah guys ya. Dan kita boleh tengok macam mana istilahnya ya, kalau kita bandingkan antara kesehatan ataupun berobat di Indonesia dan Malaysia itu sangat jauh sekali ya guys ya. Dari segi biayanya, jadi kita bisa jalan-jalan tuh 58 juta operasi mata di Indonesia ya kan, kita bisa ke Malaysia untuk jalan-jalan sekalian berobat. Nah, itu keutamaannya dan keuntungannya gitu kan. Dan jadi double jadinya, ketika kita berobat di Indonesia tapi nggak sembuh, ketika ke Malaysia lebih murah. Nah, kan agak-agak menyesal gitu. Makanya mungkin dengan adanya sekarang istilahnya apa ya, kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, mungkin itu bisa menambah juga untuk orang-orang bisa lebih apa ya namanya, aware lagi dengan hal ini gitu loh guys. Dan pemerintah juga melihat bagaimana keperluan daripada masyarakat itu sendiri, seperti halnya kesehatan, terutama kayak saya cek darah setiap bulan dan lain sebagainya. Oke, itu dari pemerintah, memang kita kan bayar BPJS jadi gratis lah seperti itu. Tapi heran saya guys, sebentar, kan kita bayar BPJS setiap bulan itu sekitar 60 berapa ya sekarang ya, saya lupa. Biasa karena yang bayarin kantor biasanya ya guys ya. BPJS kelas 1 berapa? Nah, di sini 150.000 per orang. Jadi kalau mau dibilang gratis ya kita bayar 150.000 satu bulan gitu. Nah, di Malaysia itu bayar 1 ringgit, apakah setiap bulannya bayar? Nah, itu pertanyaan saya. Apakah setiap bulannya bayar untuk kayak asuransi dan lain sebagainya, atau hanya bayar 1 ringgit saja? Nah, itu bedanya. Kalau memang hanya bayar 1 ringgit, berarti memang itu pemerintah ataupun kerajaan Malaysia itu memang sangat baik kepada rakyatnya gitu guys. Ya gitulah, kalau kita dapat KIS ya, kartu sehat Indonesia, itu nggak bayar. Tapi kalau kita pakai BPJS yang istilahnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3,
ternyata 150.000 per bulannya, seperti itu guys ya. Intinya kemarin itu saya jumlah kita kan 4 orang itu bayar terus setiap bulan guys. Tapi ketika istilahnya ada sesuatu ya nggak tahu itu bisa diklaim atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Apakah bisa diklaim? Coba ya kita apa namanya, BPJS kelas 1. Nah nih saya cari nih guys ya. Ahli waris peserta BPJS Kesehatan yang meninggal dunia tidak menerima santunan karena BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya kesehatan, bukan investasi atau tabungan kematian. Jadi kita udah bayar nih dari setiap bulan kita bayar, setiap bulan kita bayar. Kalau kita nggak sakit, ya kita habis itu kita meninggal, kita nggak dapat apa-apa guys dari bayaran kita itu. Lucu ya. Lucu sekali gitu, kecuali istilahnya kalau kita bayar pakai gitu kan, sakit apa operasi 100 juta gitu, kadang 100 juta itu dia tidak membayar semuanya gitu ya kan. Kecuali memang BPJS ketenaga kerjaan, santunan kematian itu 20 juta, biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta. Kalau apa namanya ya, ini kayaknya BPJS yang kelas 1 itu gak dapat apa-apa, hanya untuk apa namanya itu kesehatan kita. Gitulah guys, susah bahasnya ya kan, karena bukan bidang saya juga hanya membaca yang ada artikel di Google ini, seperti itu teman-teman. Dan coba dijawab sih, bayar nggak setiap bulan asuransinya atau hanya bayar ketika mau berobat saja dengan KTP ataupun IC Malaysia itu. Nah ya, coba jawab guys ya, ini sangat menarik untuk saya ketahui gitu. Nah itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.